Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran akuntansi biaya. Hari ini kita akan bahas mengenai metode harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan atau biasa disebut job order costing adalah suatu metode penentuan harga pokok, di mana untuk setiap pesanan produk yang diterima oleh perusahaan akan dihitung harga pokoknya sendiri. Jadi objek biayanya adalah unit produk individual, batch, atau kelompok produk dalam satu job. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur terdiri dari dua siklus, yaitu siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Siklus pembuatan produk dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku, lalu pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, dan penyimpanan produk jadi dalam gudang. Siklus akuntansi biaya itu pertama dengan menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli, lalu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, maka terkumpullah biaya produksi. Lalu setelah itu maka ditentukan untuk harga pokok produk jadinya. Karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yaitu proses produksi terjadi secara terputus-putus, produk yang dihasilkan bervariasi atau spesifik sesuai pesanan, lalu tujuan proses produksi adalah untuk memenuhi pesanan, bukan memenuhi gudang. Nah, contohnya seperti misalnya perusahaan pembuat sarung jok mobil gitu ya. Biasanya kan dia membuat itu berdasarkan pesanan. Terus hasilnya yang dihasilkan juga bervariasi gitu ya, sesuai dengan pesanan. Lalu manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan bagi manajemen, yaitu yang pertama untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Ya, dengan kita mengetahui harga pokok produksinya, pihak manajemen dapat menentukan harga jualnya. Lalu untuk mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, dengan kita tahu harga pokok produksinya, kita bisa mempertimbangkan nih harga yang diminta dengan sesuai pesanan dari customer itu cocok nggak gitu ya, atau ada lebihnya tidak gitu ya, sesuai dengan keuntungan yang kita inginkan tidak gitu ya. Maka ini juga sebagai bahan pertimbangan penerimaan atau penolakan pesanan. Lalu manfaatnya sebagai memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi tiap pesanan, dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pencatatan biaya produksi menggunakan rekening kontrol barang dalam proses yang dipecah menurut unsur biaya produksi, yaitu biaya dalam proses biaya bahan baku, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya dalam proses biaya overhead pabrik ya. BDP adalah biaya dalam proses ya. Di sini kita itu ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening kontrol itu adalah yang menampung catatan yang bersumber dari jurnal. Nah, sedangkan rekening pembantu adalah yang merinci biaya-biaya produksi, menampung catatan dari dokumen sumber dan ketelitiannya yang diawasi oleh rekening kontrol. Jadi rekening pembantu itu seperti contohnya kartu persediaan gitu ya. Jadi fungsinya untuk merincikan biaya-biaya gitu ya, lebih ke untuk mengkontrol ya. Lalu pencatatan biaya non-produksi menggunakan rekening kontrol, yaitu biaya administrasi dan umum, contohnya biaya di bagian akuntansi, bagian personalia, bagian internal auditor, dan sebagainya. Lalu ada biaya pemasaran, contohnya biaya promosi, biaya iklan, dan biaya yang terjadi di bagian pemasaran. Ya, tadi kalau biaya produksi itu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ya.
Nah, kalau biaya non-produksi itu biasanya biaya administrasi umum dan biaya pemasaran. Nah, bagaimana nih pencatatan biaya produksi ke dalam jurnal ya? Jurnal pembelian bahan baku dan bahan penolong. Gimana nih jurnalnya saat kita membeli bahan baku dan bahan penolong? Yaitu kita catat sebagai persediaan ya, persediaan bahan baku terhadap kas ya, kreditnya kas atau hutang. Kalau belinya secara tunai ya pakai uang kas bayarnya ya. Tapi kalau belinya secara kredit berarti artinya hutang dagangnya bertambah, makanya ada di kredit ya. Nah, untuk bahan penolong juga sama ya, diakui sebagai penambahan persediaan bahan penolong dan di kreditnya kas jika dibayar tunai dan atau hutang dagang jika dibayar secara kredit. Selanjutnya jurnal dalam pemakaian bahan baku, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku di debit dan di kreditnya persediaan bahan baku ya. Jadi persediaan bahan bakunya berkurang ya, taruh di kredit karena kita pakai untuk menjadi barang jadi ya, dipakai di proses ya, makanya dicatat sebagai barang dalam proses. Lalu jurnal pemakaian bahan penolong sama ya, seperti bahan baku. Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan, yaitu dicatat sebagai biaya gaji ya, gaji dan upah, di kreditnya utang gaji dan upah ya, karena biaya tenaga kerja yang terhutang ya, jadi belum dibayarkan. Lalu jurnal pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, yaitu biaya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran ya, di kreditnya gaji dan upah. Selanjutnya jurnal mencatat pembayaran gaji dan upah ya. Tadi kan tercatat dia terhutang ya, jadi makanya utang gajinya di debit, tadi kan di kredit ya, supaya hilang tuh hutang gajinya, lalu kreditnya pada kas karena sudah dibayar dengan uang kas perusahaan ya. Lalu jurnal mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan, yaitu biaya dalam proses biaya overhead pabrik, dan yang dikredit adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ya, di debit biaya overhead pabrik sesungguhnya dan di kredit ada akumulasi depresiasi mesin, akumulasi depresiasi gedung, persekot asuransi, persediaan suku cadang mesin, dan persediaan suku cadang. Lalu jurnal untuk menutup rekening biaya overhead yang dibebankan ya. Jadi biaya overhead yang dibebankannya di debit, lalu yang dikredit adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal mencatat selisih biaya overhead pabrik. Nah, jika biaya overhead pabrik yang dibebankan ternyata lebih kecil dari biaya overhead pabrik sesungguhnya, jadi ternyata yang sesungguhnya ini lebih besar nih biayanya, maka kita catat sebagai underapplied selisih biaya overhead pabrik dan dikredit biaya overhead pabrik sesungguhnya ya. Nah, jika biaya overhead pabrik yang dibebankan justru lebih kecil, lebih besar dibandingkan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya ternyata lebih rendah biayanya gitu ya. Nah, ini dicatat sebagai over applied BOP sesungguhnya. Nah, di kreditnya dicatat sebagai selisih biaya overhead pabrik. Selanjutnya jurnal pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, di sini ketika produknya sudah menjadi produk jadi ya, maka bertambah nih persediaan produk jadinya. Makanya di debit dicatat persediaan produk jadi. Lalu di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku,
lalu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Karena apa? Karena barang dalam prosesnya ini sudah menjadi barang jadi ya, sudah menjadi produk jadi. Makanya barang dalam prosesnya ini ditaruh di kredit dihilangkan, dia sudah menjadi persediaan produk jadi ya. Nah, lalu jurnal pencatatan harga pokok produk dalam proses ya, yaitu ketika bertambah nih harga pokok produk dalam prosesnya dicatat sebagai persediaan produk dalam proses ya terhadap barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan biaya dalam proses barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kita masuk ke contoh soal ya. PT Mebel Antik menerima pesanan dari pemesan untuk membuat kursi sebanyak 2.000 unit. Pesanan ini merupakan pesanan dengan nomor 003. Proses produksi melalui 2 departemen produksi. Departemen 1 sebagai departemen pembentukan dan departemen 2 sebagai departemen penyelesaian. Pesanan ini diterima pada tanggal 10 Januari 2015. Informasi berikut berhubungan dengan pesanan 003 tersebut, yaitu pembelian bahan baku 1 Januari 200 meter kubik kayu dengan nominal per meternya 500. Lalu yang kedua pembelian 3 Januari sebanyak 300 meter kubik kayu dengan harga per meternya 650. Lalu pembelian di tanggal 7 Januari 700 meter kubik kayu dengan harga per meternya 550. Di sini ada perbedaan ya harga ketika dia membeli di awal Januari, di 3 Januari, dan di 7 Januari. Permintaan bahan baku di bagian gudang untuk Departemen 1 sebanyak 1.200 meter kubik kayu. Nah, keterangannya jumlah jam kerja langsungnya di Departemen 1 1.200 per jam, Departemen 2 menghabiskan 2.000 jam, lalu upah langsungnya 2.000 per jam. Untuk Departemen 1, Departemen 2 upah langsungnya 1.500 per jam. Nah, jam mesin yang digunakan di Departemen 1 450 jam. Di Departemen 2 enggak menggunakan jam mesin ya. Jadi di sini untuk memproses produksinya dia ada 2 departemen nih gitu ya. Jadi dibagi 2 gitu ya. Jadi yang pertama mereka yang melakukan pembentukan gitu kan. Nah, yang kedua di finishingnya gitu ya. Perencanaan biaya overhead pabrik per tahun untuk Departemen 1 adalah sebesar 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20.000 jam mesin. Nah, sedangkan untuk Departemen 2 sebesar 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30.000 jam tenaga kerja langsung. Perusahaan dalam penilaian bahan baku menggunakan metode FIFO ya, first in first out. Pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya sebesar total biaya produksi ditambah laba kotor sebesar 40% dari total biaya produksi. Nah, diminta 1, hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan, lalu tentukan tarif biaya overhead pabrik per departemennya, buatlah kartu harga pokok pesanan nomor 003 tersebut, hitunglah total harga produksi, hitunglah harga jual per unit, buatlah jurnal yang dibutuhkan. Jawab, penggunaan yang pertama ya, penggunaan bahan baku sebanyak 1.200 meter kayu dengan perincian sebagai berikut ya. Jadi di sini kan disebutkan bahwa tadi di soal dia membutuhkan 1.200 meter kubik kayu ya, permintaan bahan baku di bagian gudang untuk Departemen 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kebetulan nih pas habis ya, berarti pas ya 1.200 gitu sesuai dengan persediaan yang ada. Nah, nantinya ketika misalnya yang dibutuhkan hanya 1.000 meter kubik kayu, berarti kita ambil dari pembelian bahan baku awalnya tuh persediaan yang 1 Januari
200, lalu di 3 Januari 300, berarti artinya udah 500 nih. Berarti artinya di 7 Januari kita ambil 500 aja gitu ya. Harganya sesuai harga saat mereka belinya. Kenapa? Karena pakai metode FIFO tadi dibilangnya ya. Jadi first in first out. Jadi yang pertama, stok yang pertama kita beli itu yang dijual duluan gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya nih dia permintaan bahan bakunya hanya 1000 meter kubik kayu, ya berarti mulai dari 200 kita pakai dulu, 300 stok yang 3 Januari kita pakai dulu, udah 500 nih, berarti stok terakhir kita pakai 500 gitu ya. Harganya sesuai dengan harga dia belinya. Yang 1 Januari kan dia belinya masih 500 ya stok dulunya, terus 3 Januari belinya 6,5. Nah 7 Januari belinya harganya 550. Ternyata lebih murah nih 7 Januari karena belinya langsung 700 meter kubik, lebih banyak gitu ya. Nah, jadi di sini diketahui bahwa ini kan dibelinya 1.200, jadi semuanya kan 200 sesuai harga 500, jadi 100.000 gitu ya, dijumlahin semua, totalnya 680.000. Nah, bagaimana pencatatan jurnalnya? Jadi kita jurnalkan nih barang dalam proses biaya bahan baku Departemen 1 680.000 di debit. Nambah ya, jadi nambah nih barang dalam prosesnya. Nah, lalu persediaan bahan bakunya berkurang senilai 680.000 ya. Nah, lalu untuk soal yang kedua ya. Soal yang kedua itu diminta tentukan tarif biaya overhead per departemen ya. Nah, di sini kita lihat tarif BOP Departemen 1 berapa. Kan tadi disebutkan BOP Departemen 1 itu 8 juta ya. Dia mengeluarkan 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan 2000 jam gitu. Jadi dengan biaya 8 juta diharapkan dia dapat menghasilkan 20.000 jam gitu ya. Jadi berapa tarifnya? Berarti dibagi 8 juta dibagi 20.000 jam. Berarti tarifnya itu 400 per jam mesin gitu ya. Nah, lalu biaya di Departemen 2 itu tadi 12 juta, kapasitas direncanakannya 30.000 jam kerja ya. Nah, berarti di sini 12 juta dibagi 30.000 jam ya. Berarti tarifnya yang di Departemen 2, tarif BOP-nya adalah 400 per jam kerja langsung. Jadi artinya harganya nih per jamnya tuh berapa sih tarif biaya overhead pabriknya dari Departemen 1 sama Departemen 2. Jadi tinggal dibagi aja ya. Yang ketiga ya, diminta buatlah kartu harga pokok pesanan nomor 003 tersebut ya. Di sini kita buat kartu harga pokok pesanannya ya, dicatat tuh PT Mebel Antik gitu ya, namanya kartu harga pokok ya. Nah, nomor pesanannya berapa ya, jenis produksinya apa, tanggal pesanannya kapan, jumlah unitnya berapa gitu ya. Nah, 2000 kan tadi kan dia pesannya 2000 unit. Nah, tanggal selesainya kapan? Nah, di sini kita catat nih biaya bahan bakunya berapa. Tadi kan kita sudah tahu ya sebelumnya biaya bahan bakunya yang diperlukan 680.000 ya. Nah, biaya bahan baku ini digunakan di Departemen 1 aja ya. Nah, lalu biaya tenaga kerja. Berapa tuh biaya tenaga kerjanya ya? Kita tahu tadi tenaga kerjanya itu 1000 ya untuk Departemen 1, jumlah jam kerja langsungnya berapa tuh? 1.200 jam gitu ya, jumlah jam kerja langsungnya 1.200 jam dikali dengan 2.000 jam ya. Ya, dikali dengan 2.000 jam, kita lihat ya di soal upah langsungnya itu 2.000 ya. Yang dibutuhkannya 1.200 jam, makanya jadi kita kalikan tuh ya. Nah, lalu di Departemen 2 jumlah jam kerja langsungnya 2.000 jam. Nah, upahnya berapa tuh per jamnya? 1.500 upahnya per jamnya. Ya udah, berarti kali 2.000 jam per jamnya biayanya 1.500. Berarti berapa biayanya? Jadi 3 juta gitu ya. Lanjut mencari biaya overhead pabriknya ya.
kita tadi sudah tahu bahwa tarif BOP Departemen 1 adalah 400 per jam mesin. Nah, berapa tuh yang kita pakai di Departemen 1? Jam mesin yang digunakan di soal 450 jam. Jadi tarifnya per jamnya 400 dikali yang digunakannya 450 jam ya. Jadi kita dapatkan biaya overhead pabrik Departemen 1 180.000. Lalu biaya overhead pabrik 2. Di sini bisa diketahui tarif biaya overhead itu kan dibilang 400 per jam kerja langsung gitu ya. Jadi dia udah nggak pakai mesin gitu, tapi pakai tenaga ya. Pakai tenaga ya. Nah, berapa jumlah jam kerja yang digunakannya? Kita lihat lagi di soal tuh, sama ya dengan yang saat kita cari biaya tenaga kerja, yaitu ada berapa dia? Ada 2000 ya. Ada 2000 jam yang digunakan di Departemen 2. Nah, berapa untuk biaya overheadnya? Karena per jamnya 400, berarti 2000 itu kita kali dengan 400 ya. Nah, totalnya adalah 800.000 ya. Nah, kita total nih jumlah biaya overhead pabriknya berapa? 980.000. Lalu kita jumlahin nih semua biaya produksinya, mulai dari bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya. Berapa totalnya? Di Departemen 1 3.260.000, lalu di Departemen 2 3.800.000. Nah, totalnya 7.060.000 untuk biaya produksi Departemen 1 dan Departemen 2 ya. Kita membuat jurnalnya ya. Dari yang tadi kita sudah membuat kartu pesanannya ya. Di sini mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Nah, tadi kan di situ diketahui ya jumlah untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu di Departemen 1 2.400.000, di Departemen 2 3 juta, totalnya kan 5.400.000 ya. Di kreditnya kita catat sebagai biaya gaji dan upah ya. Nah, lalu mencatat biaya overhead pabrik ya, barang dalam proses BOP berapa tadi biaya overhead pabriknya, totalnya 980.000 ya. Kita catat biaya dalam proses BOP 980.000, lalu di kreditnya BOP yang dibebankan 980.000. Lalu mencatat persediaan produk jadi nih ya, karena kan sudah diproses ya menjadi produk jadi. Nah, persediaan produk jadinya berapa tuh? Nah, kan biayanya tadi totalnya semua 7.060.000 ya. Dicatat 7.060.000. Nah, jadi dikreditin semua tuh barang dalam prosesnya yang tadi sudah kita jurnalkan. Sebelumnya kan di awal kalau biaya bahan baku udah di jurnal ya, yang 680.000. Nah, biaya dalam proses bahan baku 650 dikreditkan. Berarti hilang ya, habis barang dalam prosesnya jadi 0. Nah, lalu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsungnya nih, tadinya kan dia posisinya di kredit ya awalnya. Awalnya kita catatkan 2.400.000 itu di debit ya. Barang dalam prosesnya ada 2 nih. 2.400.000 dan 3 juta. Awalnya kita catat di debit. Nah, terus kita kreditkan ya. Maksudnya kita kurangin karena barang dalam prosesnya ini udah berubah menjadi produk jadi. Makanya kita hilangkan, kita kurangin karena udah dipakai gitu. 5.400.000. Jadi habis nih. Terus barang dalam proses BOP-nya juga ya 980 kita taruh di kredit. Jadi berkurang jadi 0 habis ya, karena sudah semuanya menjadi persediaan produk jadi. Jadi semua barang dalam proses biaya bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, overhead pabriknya itu sudah berubah menjadi produk jadi. Makanya kita taruh di kredit sejumlah nominalnya. Jadi 0 tuh ya kan? Karena sudah menjadi persediaan produk jadi, udah bukan persediaan barang dalam proses lagi ya. Ya, selanjutnya menjawab pertanyaan yang nomor 4 ya. Berapakah biaya produksi untuk pesanan nomor 003? Nah, tadi udah kita ketahui ya dari kartu pesanan berapa tuh total biaya produksinya ya. Ada terdiri dari bahan baku 680.000, biaya tenaga kerja langsung totalnya 5.400.000 dan biaya overhead pabriknya totalnya 980.000. Maka total biaya produksinya adalah 7.060.000 ya.
Nah, lalu yang nomor 5 ditanya berapa nih harga per unitnya gitu ya. Ditanya berapa nih harga per unitnya yang kita jual. Perusahaan menginginkan keuntungan 40% dari harga pokok produksi. Berarti dari harga pokok produksi kita tambahkan 40%. Jadi langsung aja 140% dikali biaya produksinya berapa totalnya? 7.060.000 ya. Nah, ini untuk berapa unit tadi tuh pesanannya? Untuk 2.000 unit ya. Jadi ini biaya ini adalah untuk menghasilkan 2.000 unit produk ya. Nah, dibagi 2.000 unit berarti harga per unitnya berapa? 4.942 ya per unitnya. Nah, kalau kita mau tahu total harga untuk kesemuanya ya, jika terjual semua adalah 2.000 unit dikali harga per unitnya, yaitu 9.884.000 atau bisa dihitung dari 140% kali 7.060.000 kan kalau totalnya ya, nggak usah dibagi 2.000 kan, berarti 9.884.000. Nah, bagaimana kita menjurnalnya? Kita jurnal dulu nih. Untuk harga pokok penjualannya kita jurnalkan. Jadi harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi ya, karena sudah jual nih produknya nih, persediaan produk jadinya sudah terjual semua, maka kita kredit ya. Tadinya kan ada di debit itu persediaan produk jadi 7 juta ya, kita taruh di kredit 7.060.000. Jadi sehingga persediaan produk jadinya habis karena sudah terjual semua ya. Dicatat di debitnya harga pokok penjualan 7.060.000. Nah, lalu kita juga mencatat penerimaannya ya, yaitu kita mendapatkan uang kas 9.884.000, di kreditnya pada penjualan ya 9.884.000. Ini soal untuk kalian kerjakan ya. Nah, di sini soalnya lebih simple ya, soalnya lebih mudah. Dia hanya memproduksi dengan satu departemen. Tadi kan ada 2 departemen, jadi kita menghitung nih yang departemen satunya berapa, departemen 2-nya berapa. Kalau ini cuma 1 ya, silahkan ini dikerjakan. Sekian pembahasan mengenai metode harga pokok pesanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.